Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kali ini kita akan merenungkan tentang tema keluarga GKBI yang saling menguatkan dan menopang. Saya mulai dari satu cerita, saudara-saudara. Satu saat seorang ibu sedang mengajarkan anaknya untuk berenang. Si anak sudah berada di pinggir kolam. Dia sudah siap-siap untuk melompat ke dalam kolam berisi air untuk berenang. Tetapi dia ragu, apakah dia bisa berenang atau tidak. Dia takut sekali. Si ibu yang dekat dengan dia, saya dengar mengatakan, "Nak, katakan kepada dirimu, I know I can." Katakan pada dirimu bahwa saya tahu saya pasti bisa. Jangan biarkan kamu yakin bahwa kamu tidak bisa. Jangan biarkan kamu kehilangan kepercayaan diri. Ayo, katakan pada dirimu, I know I can. Saya tahu saya pasti bisa. Si anak kemudian melihat ibunya sesaat, lalu kemudian dia melihat lagi ke dalam kolam berisi air. Dia menarik napas dalam-dalam dan dia melompat ke dalam kolam. Saya lihat si ibu itu tetap tenang. Tapi saya tahu dia pasti siap-siap. Kalau terjadi apa-apa pada si anak, dia pasti akan siap menolong si anak. Dan sekejap kemudian saya bisa melihat si anak kemudian berenang di kolam berenang itu. Dan dia berteriak. Dia katakan pada mamanya, "Mama, I can swim. I know I can." Si ibu bergembira, dia tersenyum, lalu dia memberikan 2 jempol kepada anaknya. Saudara-saudara, ini pelajaran yang menarik bagi saya dan juga bagi saudara semua. Kita hidup di tengah-tengah situasi di mana begitu banyak tantangan, begitu banyak persoalan, dan begitu banyak masalah. Dan di tengah-tengah berbagai tantangan, di tengah-tengah berbagai masalah itu, saudara, kita justru harus saling menopang. Kita harus saling menguatkan. Bukannya saling menuding, bukannya saling menyalahkan, tetapi sebaliknya, saudara-saudara, sekali lagi kita harus saling menopang, kita harus saling menguatkan. Firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam Galatia pasal 6 ayat yang kedua mengatakan, "Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, karena demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Saudara-saudara, saya menjadi ingat juga satu cerita lain. Cerita ini mengatakan seorang anak kecil tukang asongan yang pada satu saat sedang kelaparan. Dan ketika dia lapar, dia mengetok salah satu rumah tetangganya. Dia ingin meminta makanan. Tetapi ketika ibu itu keluar dari rumah dan bertanya kepadanya, "Apa yang kamu kehendaki?" Si anak ragu-ragu. Lalu dia katakan, "Aku cuma butuh air putih." Tapi si ibu melihat kelihatannya si anak sedang kelaparan. Dia masuk ke dalam, lalu kemudian dia mengambil segelas susu dan sepotong roti. "Makanlah, nak." Si anak minum susu, makan roti dengan lahapnya. Kemudian si anak pulang dengan gembira. Saudara-saudara, ini cerita simpel saja. Tetapi saudara-saudara, puluhan tahun kemudian, si ibu itu jatuh sakit. Dan ketika dia jatuh sakit, dia masuk rumah sakit dan dia harus dioperasi, dan setelah operasi dia harus membayar biaya yang sangat mahal. Si ibu tidak sanggup membayarnya. Dia bingung, dia panik, apa yang harus dia lakukan. Lalu kemudian ketika seorang pegawai rumah sakit itu datang untuk memberikan kepadanya bill, kwitansi, dia membuka kwitansi itu dengan takut-takut. Tetapi di kwitansi itu dia
melihat ada tulisan, bayaranmu itu sudah lunas oleh segelas susu dan sekerat roti yang kamu pernah berikan kepada saya. Saudara-saudara, ternyata si anak yang tadinya pernah dia tolong pada saat sedang kelaparan dengan segelas susu dan sekerat roti, ternyata si anak itulah sang dokter yang merawatnya. Saudara-saudara, kebaikan, cinta kasih, daya topang yang kuat, saling menguatkan yang kita berikan kepada orang lain tidak akan terbuang percuma. Satu saat dia akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, lakukanlah kebaikan, cintailah setiap orang, topanglah mereka yang lemah. Karena dengan begitu, saudara-saudara, kita akan saling menguatkan. Tuhan berkati.